Ini adalah gambaran situasi di SMK Negeri SPP 3 Kerinci beberapa tahun yang lalu. Saat itu, teknologi dan digitalisasi dunia pendidikan belum berkembang dan diterapkan di sekolah ini. Dapat dibayangkan bagaimana proses informasi disampaikan ke penerima. Namun saat ini semua sudah berubah seiring perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Selamat datang di SMK Negeri SPP 3 Kerinci. Perkenalkan, nama saya Setrio Sangga. Saat ini saya bertugas sebagai tenaga administrasi bagian kesiswaan di sekolah ini. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan Jambore GTK Inovatif tahun 2024 dan saya mengangkat tema manfaat teknologi akan pendidikan yang saya singkat dengan DEALIS Mantap. Adapun kegiatan yang sudah saya lakukan adalah sebagai berikut. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak video berikut ini. Pada saat ini, perkembangan teknologi sangat pesat, di mana dengan memanfaatkan teknologi di dunia pendidikan dapat mengoptimalkan proses dan hasil yang kita dapat. Oleh karena itu, saat ini ada beberapa teknologi yang saya kembangkan di SMKN SPP 3 Kerinci yang sampai saat ini dirasakan manfaatnya oleh siswa, tenaga pendidik, dan kependidikan di sekolah ini. Ini adalah sistem informasi laporan kinerja guru setiap bulannya, atau saya singkat dengan e-kinerja guru. Sistem informasi ini berfungsi untuk melihat kedisiplinan para guru dalam proses belajar mengajar. Di sini Wakakurikulumlah sebagai super admin yang mencatat laporan kinerja guru setiap harinya, yang laporannya dapat dilihat oleh kepala sekolah melalui handphone ataupun laptop secara daring. Sistem informasi ini sangat berguna bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk melakukan evaluasi proses dan kinerja guru setiap bulannya. Untuk mencapai tujuan yang ingin didapatkan oleh aplikasi ini, sosialisasi dan pemaparan cara kerja sistem saya lakukan secara individu kepada kepala sekolah dan wakakurikulum. Selanjutnya adalah sistem informasi pencatatan poin pelanggaran siswa, yang dikenal dengan sebutan e-poin siswa. Sistem informasi ini berfungsi untuk mencatat pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh siswa, di mana siswa diberikan 100 poin untuk satu semester. Dengan setiap pelanggaran dapat mengurangi poin tersebut. Untuk sistem informasi ini, sosialisasi saya lakukan kepada semua guru, pembina ekstrakurikuler, wali kelas, dan terkhusus untuk guru bimbingan konseling. Manfaat sistem informasi sederhana ini cukup luar biasa, karena laporan akhir bisa didapat sesuai kebutuhan, seperti laporan pelanggaran per kelas, per kegiatan, per guru yang memberikan sanksi, ataupun laporan pelanggaran sesuai dengan siswa yang kita inginkan. Untuk laporan ini dapat diakses semua elemen yang ada di sekolah, karena laporan sudah tersinkronisasi dengan website sekolah. Dapat dilihat pada video ini bagaimana akses pengguna untuk proses input data dan mendapatkan laporan yang diinginkan. Pada bagian laporan, filter data yang saya sediakan sudah cukup lengkap, dan tampilan cukup mudah dipahami oleh tenaga pendidik dan siswa. Sistem informasi ini dapat diakses menggunakan smartphone secara daring, dan laporan bisa di-download dalam bentuk PDF. Sebagai dasar untuk melakukan pembinaan kepada siswa yang ingin dilakukan pembinaan, dan juga bisa sebagai dasar untuk guru, BK, dan Waka kesiswaan dalam melakukan panggilan orang tua atau wali murid pada proses pembinaan siswa yang bermasalah. Pada bagian laporan ini, saya menyediakan 3 menu. Yang pertama, menu home, di mana menu home dapat melihat semua filter sesuai keinginan pengguna. Dan menu selanjutnya itu ada menu siswa, di mana guru atau siswa dapat mencari, menfilter sesuai nama yang ingin diketahui. Nah, pada bagian selanjutnya itu ada menu statistik, di mana pada menu statistik pengguna dapat melihat grafik tingkat pelanggaran siswa pada waktu yang ditentukan, sehingga laporan ini sangat dinamis dan
mudah digunakan. Selanjutnya adalah pendampingan terhadap guru untuk penggunaan aplikasi PPDB online. Kita lihat di video ini. Laporan yang didapatkan dari sistem informasi ini sudah cukup sempurna untuk pengolahan data selanjutnya oleh panitia penerimaan peserta didik baru. Sama dengan sistem informasi yang lainnya, laporan dapat berupa PDF dan Microsoft Excel. Contoh laporan dapat dilihat pada video berikut ini. Ini adalah sistem informasi laporan kinerja tenaga administrasi sekolah atau saya singkat dengan e-kinerja TAS. Sama dengan sistem informasi e-kinerja guru, namun perbedaannya adalah laporan kinerja harian diinput oleh masing-masing tenaga administrasi sekolah menggunakan smartphone. Sosialisasi dan pemaparan cara kerja sistem saya lakukan kepada seluruh tenaga administrasi sekolah, termasuk tenaga teknisi lapangan yang ada di sekolah. Bentuk laporan yang dihasilkan berupa PDF yang nantinya akan dicetak dan dikumpulkan setiap bulannya kepada kepala tata usaha. Dapat dilihat dari video berikut ini bagaimana proses untuk mendapatkan laporan tenaga administrasi sekolah hingga menjadi PDF yang siap dicetak. Selanjutnya adalah pemanfaatan perkembangan teknologi di dunia pendidikan pada ujian tengah semester dan ujian akhir sekolah, yaitu memaksimalkan pemanfaatan komputer based test atau dikenal dengan singkatan sistem ujian berbasis CBT. Aplikasi ini sudah cukup familiar di dunia pendidikan, namun masih sedikit sekolah yang memanfaatkan keunggulan aplikasi ini. Aplikasi ini dapat meminimalisir penggunaan anggaran sekolah dalam pelaksanaan ujian. Saya katakan demikian karena dengan menggunakan aplikasi ini, sekolah tidak lagi mengeluarkan anggaran untuk fotokopi soal ujian, sejumlah siswa, dan mata pelajaran yang akan diujiankan. Manfaat lain juga dirasakan oleh guru mata pelajaran, di mana dengan memanfaatkan aplikasi ini, hasil nilai ujian yang didapat sudah diakumulasikan atau dihitung secara otomatis oleh sistem, sehingga tidak membebankan guru untuk merekap nilai hasil ujian siswa. Aplikasi ini dapat digunakan secara offline dan online, tetapi di SMK Negeri SPP 3 Kerinci sudah menggunakannya secara online, karena akses jaringan di lingkungan sekolah sudah cukup mendukung aplikasi ini. Demikianlah video praktik baik yang telah saya lakukan di SMK Negeri SPP 3 Kerinci. Semoga praktik baik yang saya lakukan di sekolah ini bermanfaat bagi siswa dan tenaga kependidikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.